Fraksi Partai Demokrat berpandangan ada beberapa isu strategis yang menjadi catatan kritis yang menjadi perhatian pemerintah, yakni 1. Terkait waktu pemindahan ibu kota negara, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah tidak harus terburu-buru serta harus menetapkan waktu secara cermat dan tepat karena rencana perpindahan ibu kota negara ini tidak boleh meleset. Juga sampai perpindahan IKN ini adalah suatu hal yang mubazir. Tentu kita tidak ingin jika nantinya rencana pemindahan IKN di Indonesia menjadi gagal. Untuk itu, pemerintah perlu membuat konsep paripurna yang mencakup seluruh aspek pemindahan IKN, termasuk perbaikan rencana induk yang menjadi acuan proyek prioritas nasional ini secara lebih serius. Kedua, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memperhatikan permasalahan lingkungan yang dapat terjadi dengan pemindahan IKN ini, yaitu kemungkinan terjadinya pengelolaan sumber daya alam yang masif terus-menerus yang akan mempengaruhi fungsi ekologisnya dalam jangka panjang, seperti ancaman terhadap tata air dan perubahan iklim, seperti peningkatan biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air, ancaman terhadap flora dan fauna, seperti peningkatan resiko konflik satwa dan manusia, serta peningkatan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan perlu dilakukan dengan melibatkan kearifan lokal masyarakat setempat atau masyarakat adat melalui pengakuan hak-hak konstitusional yang sebaiknya tercantum dalam RUU ini. Pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan pola konsumsi ramah lingkungan. Ketiga, fraksi Partai Demokrat menilai kajian terkait keamanan dan pertahanan untuk pemindahan IKN belum dilakukan secara komprehensif. Padahal ancaman keamanan dan pertahanan terhadap IKN tidak bisa dianggap enteng. Hal ini perlu mendapat perhatian dan diantisipasi. Karena dilihat dari posisi IKN di alur laut kepulauan Indonesia dan checkpoint atau titik sempit dunia, maka IKN akan mudah diserang dari arah utara. Lokasi IKN juga mendekati Flight Information Region milik negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina, serta dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan seperti FPDA, The Five Power Defense Alliance Malaysia, aliansi AUKUS, yaitu Australia, UK, dan USA. Dan terdampak dari One Belt One Road atau Obor Bridge Cina. Ini semua berpotensi menjadi pintu baru ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN. Pelibatan banyak pihak asing dalam blueprint pembangunan IKN nantinya juga perlu diantisipasi karena tentu juga akan berdampak negatif terhadap keamanan dan pertahanan IKN ke depan. 4. Terkait pendanaan, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar benar-benar mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN terkait rencana pemindahan IKN. Sebagai proyek prioritas strategis nasional, pemindahan IKN tentu membutuhkan sumber daya pembiayaan anggaran yang besar. Dalam perencanaannya, anggaran pemindahan dan pembangunan IKN senilai 466,98 triliun, yang sebagian besar akan menggunakan pembiayaan APBN dan sisanya dibiayai melalui skema KPBU dan swasta. Dilihat dari besarannya, beban APBN dalam proyek ini sangat tidak rasional, apalagi jika dilihat dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ke depan, terlebih dalam kondisi perekonomian nasional yang kurang mendukung dan masih terdampak pandemi COVID-19. Nilai tersebut tentu memberikan tambahan tekanan pembiayaan APBN ke depan. Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan pemerintah agar dapat menentukan skala prioritas terkait pengelolaan keuangan negara. Apalagi mengingat per akhir Desember 2021, utang pemerintah sudah menembus 6.908,87 triliun. Dan penerimaan negara dari sektor pajak yang diukur dari tax rasionya justru semakin menurun. Selain itu,
Hal ini juga akan berefek kepada keadaan sosial masyarakat. Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat kita atas persoalan hutang yang terus membesar dan harus ditanggung oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah perlu mengkaji dan mencermati sejauh mana manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat sebagai bagian dari opportunity IKN baru. Jangan sampai pembangunan IKN baru tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita juga harus mencermati bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya memindahkan ruang kerja, tapi juga memindahkan ruang hidup banyak orang. Dibutuhkan sekolah, rumah sakit, transportasi, bahkan fasilitas pembuangan limbah dan berbagai fasilitas sosial yang lain, agar para penghuninya bisa menjalani kehidupan yang baru, bukan hanya tinggal untuk bekerja. Kita tidak hanya memindahkan tempat tinggal mereka, tetapi memastikan mereka bisa tidur nyenyak. Ini semua bisa membuat biaya real pemindahan ibu kota melejit jauh lebih besar daripada perkiraan semula. Tanpa fasilitas sosial tersebut, kita khawatir ibu kota baru hanya akan menjadi kota mati, tidak menjadi ekosistem berkelanjutan seperti yang kita inginkan bersama. Kelima, fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan agar proses pembangunan IKN baru mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan IKN baru dapat berjalan dan kemudian digunakan sesuai fungsinya. Jangan sampai pembangunan dipaksakan, kemudian malah membuat pembangunan IKN terbengkalai, tidak sesuai dengan rencana dan gagal karena ada konsekuensi kos ekonomi dan sosial yang sangat mahal. Saudara pimpinan anggota Pansus RUU IKN DPR RI, para menteri, jajarannya serta hadirin yang kami hormati. Seperti yang pernah kami sampaikan, seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, membangun sebuah ibu kota hakikatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem, bukan sekedar membangun infrastruktur fisik. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara saat ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dengan pertimbangan yang tepat, cermat, dan komprehensif. Karena pemindahan ibu kota negara bukan hanya milik pemerintah, DPR dan DPD RI saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.